Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan seperti biasanya kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Hari ini El Kasus, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan ya jangan bosen-bosen datang ke channelku ya, meskipun kadang-kadang agak ngebosenin. Dan hari ini El Kasus akan membahas satu kasus di mana ini menurutku sangat menyedihkan ya. Ada sepasang suami istri yang sudah tua atau lansia, itu nggak ada yang ngurus, bahkan anak-anaknya itu nggak ada yang menjenguk. Hingga beliau ini, mereka berdua itu meninggal dunia di dalam satu kamar dan satu kasur. Gimana kronologi ceritanya dan gimana kenapa gitu meninggalnya? Mungkin kita nggak usah basa-basi lagi, berikut ini adalah ceritanya. Jadi beberapa hari lalu ya, ada sebuah video yang viral berdurasi 1,37 detik. Ada 3 orang pria mencongkel kunci pintu dengan linggis. Beberapa warga kemudian itu masuk sambil menutup hidung mereka karena mereka mencium bau yang sangat busuk. Para warga itu akhirnya mencari sumber bau di dalam rumah itu. Awalnya, mereka itu sama sekali nggak menyadari kalau misalkan di dalam rumah itu ada jasad manusia. Tapi tiba-tiba di dalam sebuah ruangan ada seorang perempuan yang menangis histeris. Terus yang merekam video tadi itu mengarahkan kameranya ke tempat perempuan menangis tadi. Betapa sedih dan mirisnya bahwa ternyata di sana terdapat 2 jasad terlihat mulai menghitam dan juga mengering di atas kasur yang sangat berantakan. Kedua jasad tersebut dikenal bernama Opa Hans, umur 83 tahun, dan Oma Rita, umur 73 tahun. Peristiwa itu terjadi di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yaitu di Perumahan Citra Indah, Bogor. Awal mulanya, ada kecurigaan beberapa warga di sana bahwa ada pasangan lansia yang sudah agak lama nggak pernah terlihat keluar sejak Senin tanggal 8 Juli 2024. Nah, terus warga di sana itu curiga dan mengadu ke security komplek tersebut. Akhirnya pada hari Jumat pagi, Pak Security itu datang ke rumah tersebut dan berusaha mengetuk pintu juga memanggil-manggil nama pemilik rumah tersebut. Namun, setelah beberapa saat kok nggak ada respon sama sekali, ya kan? Nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Security itu melaporkan kembali kondisi tersebut ke warga yang melapor tadi. Dan karena tidak mendapatkan petunjuk dari dalam rumah gitu ya, akhirnya pihak RT itu kemudian menghubungi sopir yang bisa dibilang itu menjadi langganan Opa Hans untuk menanyakan keberadaan dan kondisinya. Namun ya Pak sopir itu cuma menjawab bahwa beliau itu tidak tahu dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Opa Hans. Kata Pak sopir itu, beliau itu juga sudah lama nggak mendengar kabar dari Opa Hans. Dan nomor HP yang dimiliki juga sudah tidak aktif. Dari sini, akhirnya pengurus RT itu berinisiatif menghubungi anak bungsu dari Opa Hans dan juga Oma Rita. Ya, hasilnya sama sekali tidak ada jawaban juga dari anak itu. Sampai pada akhirnya, Pak RT itu mengontak adik dari Opa Hans. Tapi, juga sama sekali adiknya itu nggak punya informasi apapun. Akhirnya dirasa sudah berusaha menghubungi orang-orang terdekat, akhirnya warga itu meminta izin kalau misalkan sampai besok paginya tidak ada kabar keberadaan dari Opa dan juga Oma. Mereka itu membongkar paksa pintu rumah supaya semuanya clear dan jelas. Dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pagi, warga itu kemudian berusaha masuk rumah dan sesuai dengan video yang direkam tadi itu ya. Di sana itu terlihat beberapa pengurus seperti Pak RT dan juga security itu berusaha membuka paksa pintu rumah. Dan ketika mereka masuk rumah, mereka itu sudah mencium bau samar-samar yang sangat menyengat. Dan bahkan ya dari sanalah ditemukan 2 jasad yang menyedihkan tersebut. Jujur ini sih sedih banget ya gitu. Mereka ini kan sudah tua. Minimal ya kalau misalkan orang yang ngerti
Ya di rumahnya itu ada anaknya lah, atau mungkin ada yang menjaga gitu, ada yang merawat gitu kan ya. Kalau kayak gini kan kasihan jadinya gitu kan ya. Dan sedikit informasi ya, bahwa Opa Hans dan juga istrinya itu tinggal di perumahan Citra Indah sejak tahun 2017 lalu. Opa Hans diketahui adalah seorang dosen di salah satu sekolah pelayaran di daerah Jakarta Timur. Namun pada saat COVID, mantan pelaut ini sudah nggak mengajar lagi. Ya karena mungkin ya bisa dibilang fisiknya itu sudah tua dan juga mulai lemah. Sedangkan istrinya yaitu Oma Rita itu adalah mantan penyiar radio yang sudah pensiun gitu. Atau beliau itu juga pensiunan pegawai negeri. Di sini ya nggak dijelasin ya beliau itu kerja di mana dan sebagai apanya gitu kalau PNS-nya. Keseharian pasangan ini di lingkungan kompleknya itu cukup dikenal karena mereka itu cukup humble dan juga ramah dengan tetangganya. Dan bahkan pada saat Opa Hans itu masih mengajar, ada beberapa tetangganya yang mengantar beliau itu mengajar. Dan sedihnya sepanjang mereka berada di sana, para tetangga itu nggak pernah melihat anak-anaknya itu berkunjung sama sekali gitu. Bayangin gitu kan ya. Mulai 2017 gitu sampai tahun ini gitu, mereka tetangganya itu nggak pernah melihat. Dan bahkan ada salah satu warga di sana itu menawarkan kepada opa dan juga oma untuk masuk ke panti jompo atau rumah lansia aja gitu. Biar mungkin ya berpikirnya itu biar ada yang ngurus atau mungkin karena kasihan kalau misalkan melihat mereka berdua itu sendirian. Namun ya keduanya itu sangat keberatan gitu, ya nggak mau lah gitu ya. Nah, itu adalah sekilas informasi soal mereka berdua. Selanjutnya, kira-kira apa penyebabnya pasangan lansia tersebut itu meninggal dunia? Jadi, salah satu pendeta dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Cipayucang, yaitu Bapak Ezra Sudarsono, itu mengatakan kedua orang tersebut itu merupakan jemaatnya. Namun karena keterbatasan fisik, mereka itu hanya sesekali beribadah dan jika ada perayaan khusus, pengurus gereja lah yang datang ke rumah Opa Hans dan juga Oma Rita. Ya, seperti diketahui ya, Oma dan Opa itu sudah nggak bisa berjalan. Dan harusnya pada minggu tanggal 14 Juli, rencananya itu GPIB Cipayucang itu akan mengadakan perjamuan kudus dan mempersiapkan Opa dan Oma ikut dalam kegiatan tersebut. Dan kebetulan juga, presbiter atau penatua, maaf kalau misalnya penyebutanku salah ya, di sektor pelayanan 3 itu mendatangi rumah mereka pada hari Jumat untuk memberitahu dan meminta izin menentukan kapan waktu bersih-bersih dan menyiapkan makanannya gitu. Ya untuk perjamuan khusus itulah ya mungkin. Dimana kita tahu bahwa di hari itu juga ada para warga yang juga datang ke rumah tersebut. Dari cerita Bapak pendeta ini gitu ya, seorang penatua itu di sektor tersebut itu tiba-tiba menelponnya dengan suara histeris dan menangis, juga memberi kabar bahwa opa dan oma itu sudah meninggal di dalam kamar. Tanpa pikir panjang, akhirnya Pak pendeta tersebut langsung balik arah menuju ke lokasi kejadian. Dan sesampainya di sana, Pak Pendeta itu sudah melihat banyak orang berkumpul termasuk polisi, tim RSUD dari Cilengsi, dan juga Pak RT. Di sini sebenarnya yang membuat aku tuh sedih, Rek. Karena di mana di posisi dari meninggalnya mereka berdua itu adalah tubuh dari Oma Rita itu sudah mengkeriput tidur di kasur. Ya kan? Bayangkan dulu aja. Sedangkan Opa Hans, kepalanya itu bersandar di dipan kayu. Kalau kita bayangkan itu mereka berdua ini sangat menyedihkan banget gitu posisi meninggalnya gitu kan ya. Dan dari keterangan petugas itu diperkirakan bahwa Oma Rita itu meninggal terlebih dahulu. Ya karena jasadnya itu sudah mengering. Sedangkan Opa Hans itu meninggal dalam diam karena jasadnya itu masih cukup berat dan terdapat cairan tubuh yang masih cukup banyak. Di sini tuh ada yang membuat banyak pro kontra dari para netizen. Di mana di tengah situasi haru itu pihak gereja itu berusaha menghubungi anak-anak mendiang dari opa dan juga oma. Ya, sudah pasti tujuannya untuk mengabari soal kematian atau meninggalnya orang tua mereka gitu kan ya. Dan juga mungkin ya menanyakan prosesi pemakamannya. Namun, pihak gereja itu
bertanya kapan datang dan dijawab oleh salah satu anaknya itu masih belum tahu dan bla bla dengan segala alasannya lah ya. Bayangin coba, gimana jika posisi kalian itu di sini? Silakan berkomentar. Dan karena tidak ada kejelasan dari kehadiran anak-anak Opa Hans tadi, itu jadi pihak gereja itu dan RT setempat akhirnya sepakat untuk melangsungkan prosesi pemakaman pada sore hari. Dan penyebab kematian atau meninggalnya mereka berdua itu akibat diduga kekurangan asupan makanan. Jadi nggak ada unsur kriminal, kecelakaan, atau hal-hal yang membuat trauma. Dan menurut RSUD itu ya, tim-tim itu diperkirakan bahwa mereka itu meninggal sekitar 4-5 hari sebelum ditemukan. Akhirnya, mereka itu dimakamkan sekitar pukul 16.30 sore. Dan keluarga dari Opa Hans yang pertama datang itu adalah keponakan beserta istrinya. Terus disusul anak dan ketiganya itulah. Jadi beliau itu punya 3 anak gitu. Sedih banget ya kalau melihat kedua pasangan manusia ini. Gitu. Mereka itu tinggal berdua, di rumahnya juga nggak ada asisten rumah tangga, apalagi perawat gitu kan. Dan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Om Marita juga mengalami stroke dan duduk di kursi roda. Sedangkan suaminya juga tenaganya sudah tua juga. Yang bersih-bersih rumah kadang-kadang itu inisiatif dari kerja bakti pihak gerejanya. Sebenarnya ya, menurut informasi pihak gereja itu sangat rutin memberikan pakaian dan juga makanan. Namun ya belakangan itu ada kabar bahwa mereka itu dikasih makanan dan dirawat oleh tetangganya. Akhirnya dari kabar tersebut, pihak gereja itu sedikit mengurangi untuk main ke rumah beliau itu yang sudah meninggal. Namun pihak gereja itu masih berusaha memberitahu bahwa kalau misalkan ada apa-apa telepon aja gitu, ada apa-apa telepon saja dan katakan kebutuhannya itu apa gitu. Itu kata pihak gerejanya gitu kan ya. Sebenarnya dari sini kita itu bisa melihat bahwa usaha dari pihak gereja dan kebaikan-kebaikan pihak gereja itu memberikan pelayanan kepada jemaat ya, berusaha gitu memberikan pelayanan yang terbaik. Jujur aku nggak bisa terlalu berkomentar di sini ya soal anak-anaknya yang menurutku tidak memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Ya kita nggak tahu ada apa di dalam keluarga tersebut. Jadi aku nggak berani memberikan opini di sananya. Dan di sini aku hanya memberikan beritanya aja atau artikel beritanya aja. Aku hanya membacakan aja yang ada di berita. Tapi gimana menurut kalian soal meninggalnya pasangan lansia ini? Tentunya ya dari kejadian ini semoga kita semua bisa lebih bisa menghargai orang tua kita, menghargai waktu orang tua kita. Karena kita nggak tahu gitu kapan dan waktu apa orang tua kita itu lagi butuh kita. Mungkin ada di antara kalian atau mungkin aku juga punya masalah dengan orang tua tapi nggak mau, ya mau gimana pun keadaannya orang tua tetaplah orang tua gitu kan. Kalau bukan karena mereka kita nggak bakal hidup sih. Jadi dari sini ya kita sama-sama belajar ya bahwa waktu dengan orang tua itu sangat penting. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sejauh apapun pekerjaanmu, selagi kita masih sehat dan orang tua masih sehat, sempatkan waktu untuk bertemu gitu kan. Kayak anu aja aku ya kayak motivator gitu kan. Ya, mungkin itu aja ya berita hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Di sini aku hanya memberikan informasi yang sudah ada dan aku bacakan gitu kan. Jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe. Sekali lagi terima kasih dan mungkin kalau misalkan kalian itu suka silahkan di-share videoku. Jangan bosan-bosan kembali ke channel ini. Silahkan komentar kalau misalkan ada yang kurang. Terima kasih sudah nonton El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.